banget di sini guys. Kira dia nggak ada bahasa Indonesianya, ternyata dia ada bahasa Indonesianya dong. Hi guys, come back again with me. So this is my outfit today. Day 2 in Belanda. Sekarang aku bakalan pergi ke salah satu museum bersejarah di Belanda. Salah satu namanya adalah Museum Van Gogh. Dan kita juga akan makan-makan di resto Indonesia. Udah lama kita nggak makan-makan Indonesia. Makan ala-ala warteg. So today is gonna be fun. We have a lot of things to do today. And aku lagi nunggu di school. And yeah, I think my makeup today is really not that bad as yesterday. But yeah, it's fine. So teman-teman, waktu aku ke Amsterdam itu cuacanya emang agak jelek ya, bukan agak tapi emang jelek dan dingin. That's the reason why aku pakai shawl meskipun bukan musim dingin. Dan daerah seberang sana itu disebut daerah Amsterdam Noord atau Amsterdam Utara. Wilayah ini merupakan wilayah bagian dari kota Amsterdam yang kini sedang berkembang pesat dan menjadi pusat kreativitas serta budaya. Di sana terdapat berbagai macam akses-akses seperti Adam Lookout, Film Museum, dan masih banyak lagi. Dan asal kalian tahu, kita bisa mengakses ke seberang sana menggunakan kapal feri dengan gratis. Untuk kegiatan hari ini, kita bakalan pergi ke Van Gogh X Rembrandt di Amsterdam. Dan seperti biasa, aku ada sedikit drama dengan yang namanya kereta. Jadi guys, bentar lagi kita sampai ke museumnya. Aku baru turun dari metro. Sekarang kita pergi ke atas buat ke museumnya. Tapi tau nggak anjing, ini tangganya kok tinggi banget. Ya Tuhan, itu sebab apa? Kenapa itu? Ini tangga ke akhirat kah? Sumpah. Ini tinggi banget. Coba kita naik, ini tangga ke akhirat kan? Ouch! Kita lagi di atas menuju ke akhirat guys. Ini liftnya tinggi banget. Berarti kita ada di bawah tanah. Kita harus selalu kecek kayak gini, nah untuk bisa masuk. Jadi tiap kali mau masuk atau keluar tuh kita harus ngecek pakai kartu ini. Dan aku beli Tages Karte. Emang agak pricey sih, tapi ya it's not a big problem karena memang aku juga kan bolak-balik, so it's fine. Jadi tiap kali kita mau naik kendaraan kita harus tap in and tap out gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman, acaranya itu sebenarnya aku udah ada waktu tuh jam 11. Kisaran jam 11. Jadi aku usahain sejam sebelum acaranya mulai, karena kan itu show gitu kan, exhibition gitu, experiences exhibition. Jadi ya dia nggak bakalan nungguin kita, tapi ya bakalan kalau udah start segitu ya udah start aja. Dan waktu aku cek itu ternyata cuman ada akses ya, dengan drama tadi karena aku nggak tahu arahnya kemana. Itu ternyata cuman ada satu akses ke tempat tersebut, dan lokasinya itu bener-bener ada di pemukiman Amsterdam yang mana nggak ada kereta atau nggak ada akses bus yang bisa ke tempat sana. Dan kebetulan tempat-tempatnya cantik sih, bisa kalian lihat banyak orang di sini tuh menggunakan sepeda sebagai akses mereka berkendara. Jadi jarang banget ada yang namanya kayak pakai mobil, apalagi motor, tapi kebanyakan mereka tuh menggunakan sepeda sebagai akses mereka berjalan. Selamat datang di Van Gogh Rembrandt in Amsterdam.
Tempat ini menjadi tempat untuk exhibition di mana kisah dari Van Gogh selama masa hidupnya diceritakan. Eksibisinya itu berkisaran kayak 40 menitan dan di sana akan ditunjukkan dengan teknologi bagaimana karya-karya dari Van Gogh dituangkan dalam suatu teknologi yang bikin kalian itu tercengang. Bukan cuma tentang karya-karyanya, di sini juga diceritakan kisah dari Van Gogh itu sendiri semasa dia kecil hingga dia wafat. Selama aku nonton, aku benar-benar amazed dengan kisah dari Van Gogh itu sendiri dan juga kecanggihan teknologi yang mana bisa membuat suatu karya menjadi semakin lebih hidup. Buat teman-teman yang pengen juga ke Amsterdam dan dapetin experiences kayak aku, kalian bisa langsung booking di website resminya dan kalian bisa langsung booking untuk satu tiketnya itu kisaran 17 euro. So I was here inside the show and I'm witnessing and hear all of the story about the Van Gogh and it was really make me wanna cry, you know. Karena gini loh, Van Gogh tuh merupakan salah satu seniman yang karya-karyanya itu tidak terjual dan makanya kayak dia sampai dia meninggal pun kayak maksudnya hanya ada satu dari hasil karya dia yang terjual dan sisanya tidak dijual, maksudnya tidak terjual, bener-bener gak ada yang mau beli. Tapi setelah dia meninggal, akhirnya hasil karya dia sekarang dikenal dunia. Kayak terus tadi ada salah satu kalimat bahwasanya kayak I might be die but my art doesn't die. Kayak wow, just really have a good time. Ya, sekarang perutku dari tadi udah lapar. Sekarang kita pergi ke toko bersama, kita cari tempatnya di mana. Sebenarnya emang capek gitu kan, belum sarapan dan langsung jalan ke sini dan tempat ini tuh susah banget untuk dicari karena nggak ada kayak bus or something yang berhenti atau tram or something, nggak ada di sini. Emang jadi aku harus jalan kisaran 1 km dari sentral Amsterdam sampai ke sini. But anyway, aku agak telat ya 10 menit, tapi ya so far nggak apa-apa karena I still enjoy the exhibition. So maybe I would like to go to eat something Indonesian food. Hari pertama Indonesian food dulu. And then let's see what will happen. Yes. Ceritanya aku lagi jalan terus ada buku gitu kan yang bisa boleh dibawa. Terus ada tulisan Indonesia. Jakarta Airport current full blah blah blah. Wow. Tapi kayaknya semuanya pakai bahasa Belanda. Ya, akhirnya kita sampai guys. Toko bersama. Mari kita lihat gimana dalamnya. Restoran. Ada apa sebenarnya? Ada apa aja nih? Halal, penting halal ya buat temen-temen yang Islam bisa banget kesini. Ini rekomendasi halal. Ada apa ini? Ada nasi rames. Ada banyak kali lah. Aku pengen coba ini semuanya aku coba. Pengen coba semuanya guys. Kita coba ke dalam. Let's see. Salah satu hal yang bikin aku impress adalah ternyata bule Belanda itu sangat antusias dengan masakan-masakan Indonesia. Dan setahu aku selama aku duduk di sini, ini kan lagi jam makan siang dan banyak banget orang-orang bule yang makan siang di tempat ini. Sumpah ini enak, ini ada cumi cabai hijau nggak sih? Sumpah ini enak banget.
Ini apa? Ada apa? Bakso Jawa, daging balado, daging semur. Oh my god, daging rendang. Kita nyarinya yang nggak ada aja gitu teman-teman. Soalnya kan kita suka bikin juga. Wow. Jadi guys, sekarang aku udah pesen makananku, nasi rames. Ceritanya nasi rames ini tuh komplit banget. Si masnya asli tuh kayak ngasih banyak banget opsi gitu loh. And I'm just really love it. I'm so excited to eat that. Wah, makanannya datang. Oh my god, full banget dong. Aku nggak bakalan ngira dia bakalan se-full ini. Oh my god, this is really nice. Oke guys, nasi ramesku udah datang. Isinya, oh my god, aku kira nggak bakalan sebanyak ini, tapi ini banyak. Kita lihat ada apa aja. Kita dapat semur daging, ada ada telur balado, tempe orek, terus ada sate juga, ada apa ini namanya? Kentang miso, kentang orek, kentang apa ini? Bukan kentang ini, tempe orek. Oh, coba. Ada rendangnya juga, katanya rendangnya best seller. And of course ada sayuran capcaynya juga, cause this skinny veggies also need some vitamin fiber, and also protein. Oh my god, this is really big. I wish that I can eat them all, right? Mari kita coba. Kita doa dulu. Aku bingung mulai dari mana lah. Oh, BTW ini nasinya ada dua, ada nasi kuning sama nasi putih gitu loh. Aku coba mau nasi kuningnya dulu kan bawah. Pecin. Wow. Aku mau coba semurnya doang dulu. Aku pertama-tama pengen coba semuanya satu persatu. Empuk loh, lembut loh, dagingnya lembut loh, nggak lembut loh. Wow. Kita coba tempe oreknya dulu. Pengen tempe. Karena kemarin aku BM tempe gitu kan. Gara-gara TikToknya itu si Adin anak Adin itu loh. Aku ngefans banget sama si Adin. Itu beneran kayak dia jawara tempe sih, sumpah. Dia masih kecil tapi suka tempe, kayak adik-adik vintage gitu loh. Adek Adin mau nggak aku masakin, tapi masakan Jerman mau nggak? Nanti aku masakin kalau di Adin kalau misalnya mau. Ini ada saus tiram. Wow. Kita coba dia punya rendang. Ini rendangnya katanya best seller. Mari kita coba. Wow. Dagingnya itu bener-bener lembut-lembut gitu loh teman-teman. Pakai apa ya? Kok bisa selembut ini, kayak kata dia. Berarti dia teknik masaknya tuh bener-bener tepat gitu loh. Sampai semua dagingnya itu bener-bener kayak lembut anjir, ketika dimakan lembut. Terus ini ada sate. Banget sate. So teman-teman, aku mau ngabisin dulu makananku, ISIS Rui. Sambil aku makan, sambil aku live. Mungkin kalian nanti kalau bisa pengen nonton, tonton aja di live aku ya. Aku makan dulu makanannya mas ini. 2,000 years later.
Yeah, we going out now. And ini masih banyak kan, so aku bawa balik karena masih banyak. So I just, you know, let's go out right now. Ya mau jangan lupa kesini. Foto bersama. It was really good. It's really recommended. Kalau misal kalian pengen, kalian bisa langsung kesini aja. Jangan lupa. Can I try it? Hi! Oh, so cute. Sekarang kita mau beli tiket untuk naik boat. Let's go. Teman-teman, aku udah beli kartunya buat naik cruise canal something. Ya. Aku dapat bukunya dan juga dapat tiket. Harganya mehong sih, 17.50, but once again, ya why not? Jadi kita ambil ini, kita harus pergi ke Amsterdam Central. So we're going to take maybe make with tram or something. This one. And let's go. Ik weet niet welk woord ik zeg. Jadi harganya itu ternyata 17-an gitu loh, 17-an 50. Cowok cakep itu. Itu cowok cakep itu yang oren-oren. Cakep lah itu, aku suka lah cowok oren itu. Cakep lah itu. Tapi dia kayaknya udah beristri deh. Cakep itu. Mau lah aku. Kita mau ke cruise dan kita di Central Amsterdam Central. Kita ke cruise-nya ada di sana. Harus jalan ke cruise sebelah sana ya. Am I so iconic or something? Am I look like a gaga or something? Karena tadi aku ada 2 orang yang ngajak foto, coba disangkanya tuh aing kayak Lady Gaga. Nah, oh my god, am I look like so iconic or something? Dia tiba-tiba kayak, "Hello, can I take a picture with you?" And I was thinking, itu beneran bule loh, kayak oh my god. Jadi kita bakalan naik ke ini. Lihat antriannya panjang banget guys. Oh my god. Ini literally banyak banget anjir. Oh my god. Ya kalau kita udah punya tiket gimana? Katanya kita tinggal naik ke sini doang, masuk ke sini dan bisa masuk. Kalian bisa dengar orang Jerman. Di mana-mana Jerman anjay. Tapi enak banget ya kelas-kelasan fartnya, dia ke sini anjir, ke Belanda mau juga. Jadi teman-teman, aku kan dapat kartu yang kayak gini kan, itu kita kayak diprioritaskan gitu loh, makanya kita bisa turun ke bawah dibanding yang lain, karena yang lain tuh pada nunggu di atas. Yang lain pada nunggu di atas kayak gitu loh, karena mereka nggak ada bikin antrian, sedangkan aku kan dapat kartu yang prioritas, makanya kita bisa masuk lebih cepat gitu loh. Denke, apa denke? Was denke? Was size? Klappbol in de Ecke. Yeah. Yeah, it's fine.
So guys, nanti kita dapat dikasih kayak headset gini, kayak untuk buat nanti ngedengerin suaranya kayak gitu. Dan ya, dia cuma ada bahasa, I don't know, maybe ada bahasa Inggris atau something yang lain. Tapi aku lihat dia cuma ada bahasa Inggris. Let's see guys. Aku baru sadar ternyata ada bahasa Indonesia juga dong. Oh my god, ini apakah membantu banget sih. Kira dia nggak ada bahasa Indonesianya, ternyata dia ada bahasa Indonesianya dong. Cool. Dalam wisata perahu ini, kita akan diajak selama kurang lebih 1 jam untuk mengitari setiap kanal yang ada di Amsterdam ini sendiri. Selama perjalanan, aku merasa sangat-sangat terkesan dengan perjalanan ini karena di dalamnya kita bukan cuma untuk duduk dan melihat pemandangan indahnya kota Amsterdam, tapi di sini juga kita belajar sejarah mengenai berkembangnya kota Amsterdam itu sendiri. Di perjalanan ini kita menjadi belajar mengenai alasan terhadap setiap rumah-rumah di sisi kanal yang telah dibangun, bagaimana mereka dirancang, dari kayu apa mereka dibangun, hingga alasan mengapa banyak sekali rumah-rumah pinggir danau atau sering disebut juga dengan rumah kanal atau rumah perahu. Dan kalian tahu, di Belanda terdapat banyak sekali rumah perahu yang disediakan atau diperbolehkan dibangun di samping kanal-kanal di Belanda. Pembangunan ini dibangun dikarenakan terlalu banyaknya atau padat penduduk di daerah Belanda atau Amsterdam itu sendiri. Makanya, pemerintah Belanda menyediakan kanal sebagai media untuk mereka tinggal. Tapi pembangunannya itu dibatasi karena tidak semua orang bisa seenaknya untuk membangun rumah di pinggir kanal. Lewat perjalanan ini kita akan melewati salah satu rumah ikonik, rumah paling bersejarah yaitu Anne Frank. Siapa sih yang nggak tahu sejarahnya Anne Frank? Dan kalian tahu, di Belanda, rumah merupakan cerminan dari seberapa kaya seseorang. Mungkin terlihat sama, tetapi itu sangatlah berbeda. Yang jelas, di setiap rumah di pinggir kanal itu mereka memiliki kail pancing. Kail ini digunakan untuk mereka memudahkan mengambil barang dari luar atau dari dalam untuk melakukan perpindahan. Selama 1 jam kurang lebih perjalanan, aku benar-benar belajar dan mendapatkan banyak sekali pengetahuan lebih mengenai Amsterdam itu sendiri. So teman-teman, sekarang aku mau foto booth, harusnya sama temen ya, tapi sendirian. Ya udah, nggak apa-apa. Dalam sini, this is really iconic. We would like to go in. Sumpah ya, yang lain tuh pada pakai ya bawa pacar, bawa teman. Manyain cuma sendirian anjir. Manyain sendirian. Nah ya, alles gut. Dan makan gak? Literally yang lain pada bawa pacar kan? Jadi teman-teman, aku buka, aku lepas sepatuku.
Kakiku butuh rehat, capek banget. Tapi view-nya cantik banget, lihat. Besok kita bakalan naik ayunan itu. Terus nanti kita bakalan ke perpustakaan sini. Yeay. Sorry guys. Nah, kapal ini tuh gratis loh. Ini kita bisa naik ini. Ini gratis. Ya, di end of the day akhirnya aku cuma bisa duduk santai di samping Amsterdam Central Station karena emang cuacanya bagus juga dan view-nya cantik. So, today is really a beautiful day and I have a really something that I've learned a lot about Amsterdam and I'm so glad that I can do it on my own dan ya, senang banget bisa ngelakuin solo traveling ke Amsterdam in day 2. So teman-teman mungkin segini dulu vlog hari ini. Aku bakalan duduk-duduk di sini santuy dan kita bakalan lihat di episode berikutnya di hari terakhir. I don't know, mungkin kita bakalan ke Zaandam atau pergi ke sana atau aku bakalan pergi ke musim kucing. Aku pengen ke sana sih sebenarnya. So it's me Felicia and I would like to see you again in the next video. So it's Felicia and I would like to say good night. Ciao. Next video kita bakalan berkunjung ke ikonik Amsterdam ya. Apalagi kalau bukan si kincir anginnya itu sendiri. Dan kita bakalan main sama si Anabul, pergi ke studio film, dan juga bakalan ayun-ayunan di atas gedung pencakar langit. So, yang penasaran, see you in the next video.